Kalau kita ngomongin sejarah dan mitos Sunda, ada satu nama yang pasti langsung terngiang-ngiang, Prabu Siliwangi. Tapi, dia ini bukan cuma sekedar raja loh. Dia itu udah jadi ikon yang ceritanya terukir abadi dari generasi ke generasi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Siapa sih sebenarnya sosok ini? Pertanyaan ini kedengarannya aneh banget ya. Tapi justru inilah inti dari legenda paling terkenal tentang Prabu Siliwangi. Seorang raja agung yang konon katanya memilih meninggalkan dunia manusia dan mengubah wujudnya jadi harimau. Loh kok bisa sih ada legenda seluar biasa ini? Mari kita cari tahu. Oke, untuk benar-benar memahami Prabu Siliwangi, kita tuh harus lihat dari dua sisi ceritanya. Ada sisi dia sebagai raja dalam catatan sejarah, dan ada sisi dia sebagai tokoh perkasa dalam cerita rakyat. Dan dua-duanya ini sama-sama penting untuk memahami warisannya. Nah, di sini kelihatan jelas banget kontrasnya. Di satu sisi, kita punya catatan sejarah tentang seorang pemimpin kerajaan Pajajaran yang adil dan sukses bikin rakyatnya makmur. Tapi di sisi lain, legenda melukiskan dia sebagai figur yang magis, yang puncaknya adalah transformasi spiritual menjadi seekor harimau. Dalam kepercayaan Sunda, harimau itu bukan sekedar simbol kekuatan ya, tapi juga dianggap penjaga suci dan roh para leluhur. Untuk ngerti legendanya, kita harus berpijak pada sejarahnya dulu. Yuk, kita mundur ke masa pemerintahannya, sebuah masa yang dikenal sebagai zaman keemasan kerajaan Pajajaran. Jadi, kerajaan Pajajaran itu apa sih? Coba bayangin deh, sebuah kerajaan besar di Tatar Pasundan yang pusat pemerintahannya ada di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Nah, di bawah Prabu Siliwangi, kerajaan ini berkembang pesat banget, jadi salah satu yang terbesar di Nusantara pada masanya. Coba kita lihat garis waktunya. Walaupun Pajajaran itu sudah ada dari abad ke-14, periode di bawah Prabu Siliwangi itu ditandai sebagai zaman keemasan. Inilah puncak kejayaannya, era yang ninggalin jejak paling dalam di sejarah dan budaya Sunda. Terus, apa sih yang bikin eranya begitu istimewa? Nah, ini rangkumannya. Prabu Siliwangi itu berhasil menciptakan stabilitas politik yang bikin ekonomi dan budaya bisa berkembang pesat. Tapi, ada satu hal yang menonjol banget, yaitu filosofinya. Ini yang bikin dia begitu spesial. Dia bukan cuma penguasa yang kuat, tapi juga seorang pemimpin bijaksana yang mengajarkan betapa pentingnya hidup selaras dengan alam. Dan nilai inilah yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda sampai hari ini. Sekarang, kita coba lompat dari masa lalu ke masa kini. Soalnya, pengaruh Prabu Siliwangi itu nggak berhenti di abad ke-14. Warisannya itu hidup dan terus terasa sampai detik ini. Pertanyaan bagus kan? Jawabannya ada pada cara budaya Sunda secara aktif menjaga kisahnya tetap hidup. Bukan cuma disimpan di buku sejarah, tapi benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dia bukti-bukti nyatanya. Kisah kepahlawanannya itu hidup dalam pertunjukan wayang golek gitu loh, teater boneka kayu tradisional. Terus dilantunkan juga dalam pantun Sunda, sebuah tradisi lisan berupa syair yang dinyanyikan. Bahkan namanya diabadikan di banyak tempat, dari stadion sampai universitas. Dia tuh benar-benar ada di mana-mana. Tapi mungkin warisannya yang paling penting itu bukan hal-hal yang kelihatan ya. Justru nilai-nilai luhur yang dia ajarkan, keadilan, kebijaksanaan, dan harmoni dengan alam. Inilah pedoman hidup yang diwariskannya yang terus membentuk karakter masyarakat Sunda. Semua ini membawa kita ke kesimpulan utamanya. Prabu Siliwangi itu sudah melampaui statusnya sebagai seorang raja. Dia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Intinya tuh begini, ketika masyarakat Sunda ngomongin Prabu Siliwangi, mereka bukan cuma lagi mengenang seorang pemimpin dari masa lalu. Mereka itu lagi bicara tentang jati diri mereka, tentang kebanggaan, dan tentang akar budaya mereka. Pada akhirnya, inilah perannya. Ia jadi semacam jembatan yang menghubungkan kejayaan masa lalu dengan identitas budaya masa kini. Melalui kisah dan legendanya, generasi baru terus terinspirasi untuk menjaga kekayaan budaya Sunda. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kisah Prabu Siliwangi nunjukin betapa kuatnya sejarah dan legenda dalam membentuk identitas sebuah komunitas. Sekarang, coba deh pikirkan, bagaimana dengan cerita-cerita dari masa lalu Anda sendiri? Bagaimana kisah-kisah itu membentuk siapa diri Anda hari ini?